Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir batin kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju kepada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat yang berhak mendapat syafaatnya dari hakikat dari hari akhir kelak. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Edang Syafruddin, yaitu sebagai admin di Majelis Dzikir Walis ini. Perkenalkan diri saya untuk menyampaikan yang berjudul tentang pendidikan Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia melalui perantaraan utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber agama Islam terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran tiada lain adalah agar dijadikan sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Petunjuk yang diberikan Allah dalam Al-Quran adalah petunjuk yang lengkap dan sempurna. Semua masalah kehidupan yang akan dihadapi manusia telah ada penjelasan dan solusinya dalam Al-Quran. Dengan demikian, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentu akan didapati berbagai macam petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dapat diambil oleh manusia untuk menyelesaikan segenap masalah-masalah dalam kehidupannya. Selanjutnya, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan Islam merupakan sebuah usaha untuk menjadikan anak keturunan dapat mewarisi ilmu pengetahuan atau berwawasan Islam. Setiap usaha dan tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan harus mempunyai sebuah landasan atau dasar tempat berpijak yang baik. Selanjutnya, dalam Islam juga ada dasar-dasar pendidikan Islam. Bagi umat Islam, agama adalah dasar atau fondasi utama dari keharusan berlangsungnya pendidikan. Karena ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal mengandung aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ubudiyah ataupun yang bersifat muamalah. Adapun dasar-dasar ada pendidikan Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan pendidikan Islam ini untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang selalu amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam pendidikan Islam berdasarkan perannya sebagai hamba Allah ada beberapa tujuan. Yang pertama, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tujuan ini sejalan dengan tujuan hidup dan penciptaan manusia, yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dengan pengertian ibadah yang demikian itu, maka implikasinya dalam pendidikan terbagi atas dua macam, yaitu pendidikan memungkinkan manusia mengerti Tuhan secara benar sehingga semua perbuatan terbikai ibadah yang penuh dengan penghayatan kepada keesaannya. Dan yang kedua, pendidikan harus menggerakkan seluruh potensi manusia atau sumber daya manusia untuk memahami sunnah Allah atas bumi, mengantarkan subjek didik menjadi khalifatullah fil ardh atau wakil Tuhan di atas bumi yang mampu memakmurkannya atau membudayakan alam sekitarnya. Dan terakhir itu memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan, hidup di dunia sampai akhirat. Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut yang kita bahas ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai segi pendidikan, ekonomi, pemerintah, semuanya sudah diatur dari Al-Quran dan hadis, sehingga kita perlu mengamalkannya. Sekian ceramah ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.